Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan kertas putih ini. Kertas ini kosong, luas, dan begitu banyak ruang yang bisa kita isi dengan cerita, harapan, dan langkah menuju masa depan. Sekarang, apa yang pertama kali menarik perhatian kita? Ya, titik kecil ini. Lucu ya, ruang putih yang begitu luas seketika terlupakan, padahal ia masih ada dan jauh lebih besar. Begitulah kita dan hidup kita. Ketika satu hal berjalan tidak sesuai rencana, ketika kecemasan mulai datang, ketika kekacauan muncul dalam pikiran, kita fokus hanya pada titik kecil itu. Masalah kecil terasa seperti seluruh dunia. Kecemasan sesaat terasa seperti masa depan yang suram. Padahal, di sekitar kekhawatiran itu, masih ada banyak sekali kebaikan yang terus bekerja untuk kita. Masih ada tempat untuk bahagia, masih ada ruang untuk bernapas, masih ada kesempatan untuk kembali tenang. Oleh karena itu, topik saya pada kesempatan kali ini adalah belajar tenang di tengah kekacauan dengan langkah kecil untuk merangkul kecemasan dan menemukan damai dalam diri. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rida. Pada kesempatan ini saya akan berbagi beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap tenang meski hidup sedang terasa tak berpihak pada kita. Menurut laporan terbaru WHO, saat ini lebih dari 1 miliar orang di dunia hidup dengan kondisi kesehatan mental, termasuk kecemasan, stres, atau depresi. Artinya, 1 dari 8 orang di seluruh dunia pernah atau sedang bergulat dengan beban mental. Data ini menunjukkan bahwa kecemasan dan keresahan bukan fenomena langka, melainkan bagian dari realitas banyak orang. Bapak, Ibu, dan teman-teman, setiap dari kita pasti pernah mengalami momen di mana pikiran terasa penuh, hati gelisah, seolah dunia menekan dari segala arah. Melihat data WHO barusan, kita menyadari bahwa kita tidak sendiri. Banyak orang di seluruh dunia yang merasakan hal serupa. Namun, ada 3 langkah sederhana yang bisa membantu kita menemukan ketenangan itu kembali. Saya menyingkatnya dengan rumus 3N. Yang pertama yaitu nafas, menenangkan tubuh, mengajak hati untuk kembali pulang. Saat kita cemas, tubuh kita bertingkah seolah ada bahaya besar. Padahal seringkali semuanya hanya ada di dalam kepala. Dengan mengatur napas, kita sedang mengirim pesan kepada otak. Tenang, semua baik-baik saja. Cobalah dengan teknik ini. Tarik napas 4 detik, tahan selama 4 detik, lalu hembuskan selama 4 detik. Ketika tugas menumpuk, ketika sedang terjebak macet, dan ketika hati mendadak resah tanpa alasan. Mungkin situasinya tidak langsung berubah, tapi kita yang mulai berubah. Tubuh yang tenang akan membantu pikiran ikut tenang. Dan yang kedua yaitu narasi. Mengganti cerita yang menghakimi menjadi cerita yang menguatkan. Setelah tubuh mulai tenang, mari kita lihat apa yang sedang pikiran katakan kepada kita. Seringnya masalah kita bukan pada apa yang terjadi, tapi pada cerita yang kita ulang terus-menerus dalam pikiran. Aku nggak mampu, aku pasti salah nih. Kenapa ya hidupku begini terus? Apakah itu benar? Atau hanya narasi yang kita ciptakan sendiri? Mari ubah perlahan menjadi, aku sedang belajar. Aku bertumbuh dari ini. Aku mampu melewatinya. Ketika narasi berubah, yang kita rasakan pun akan ikut berubah. Dan itu membawa kita ke bagian terakhir, yaitu nikmati. Menyadari banyak ruang baik yang selalu tersisa. Masalah, kecemasan, dan kekhawatiran memang nyata, tapi hidup kita jauh lebih dari sekedar satu titik gelap. Masih ada ruang luas untuk bersyukur, masih ada hal baik yang terus berjalan untuk kita. Bayangkan Anda sedang berjalan melewati hari yang sulit, ada komentar pedas, kegagalan kecil, hati yang terasa berat. Tapi bila Anda ingat ada sahabat yang masih mendukung, keluarga menyayangi, dan mimpi yang masih layak untuk diperjuangkan, maka beban terasa lebih ringan. Dengan memilih untuk melihat yang baik, kita memberi ruang bagi hati untuk bernapas kembali. Satu komentar buruk sering membuat kita lupa bahwa ada banyak yang mendukung kita.
Satu kegagalan kadang menutup mata kita dari jutaan proses yang telah kita lewati dengan baik. Ketika kita memilih untuk melihat kebaikan itu, kecemasan kehilangan panggungnya. Kita kembali memiliki alasan untuk tetap tersenyum. Dengan langkah kecil ini, kita mungkin tidak bisa menghentikan badai, tapi kita bisa belajar berdiri tegak serta menemukan damai yang selalu tersimpan di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, malam ini kita telah belajar bahwa meskipun hidup sering terasa penuh kekacauan, kita selalu punya ruang untuk kembali menemukan ketenangan dalam diri. Mari kita ingat kembali 3 langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama apa? Ya, nafas. Menenangkan tubuh, mengajak hati untuk kembali pulang. Yang kedua, narasi. Mengubah cerita dalam pikiran menjadi lebih menguatkan. Dan yang terakhir, yaitu nikmati. Menyadari dan mensyukuri hal-hal baik yang masih setia bersama kita. 3 langkah kecil ini membantu kita menatap hidup bukan dari satu titik gelap yang mengganggu, melainkan dari seluruh ruang terang yang masih tersisa untuk kita jalani. Ada sebuah kutipan indah dari Jon Kabat-Zinn, tokoh mindfulness dunia, yaitu, Anda tidak bisa menghentikan ombak, tapi Anda bisa belajar untuk berselancar. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini malam ini. Semoga kita semua dapat terus belajar menenangkan diri, bahkan ketika hidup sedang tidak baik-baik saja. Selamat malam dan semoga damai selalu menyertai langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.